Kalau dari laki-laki bisa banyak ya. Yang pertama seringkali itu kualitas sperma. Jadi kualitas spermanya mungkin kurang baik gitu ya, sehingga tidak bisa mencapai sel telur gitu ya. Kalau kualitas sperma sendiri kita melihat dari jumlahnya seperti apa, seberapa, terus kemudian pergerakannya dan juga bentuknya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat siang sahabat, kembali lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 25 Januari 2023. Dan seperti biasa setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang kita menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan juga informasi seputar kesehatan sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya ini sangat kita butuhkan untuk memberikan edukasi dan informasi seputar kesehatan karena memang dari ahlinya langsung sahabat. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber saya melalui line telepon di 5620096 ataupun juga di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger 08173096. Jangan lupa juga untuk Anda ya sahabat yang tertinggal dengan perjalanan Rumah Sehat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu sahabat. Untuk tema di hari Rabu ini di 25 Januari kita membahas program hamil inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas, karena kalau bicara kehamilan ini hal yang dinantikan oleh pasangan suami istri sahabat, tapi tidak semuanya itu mudah untuk mendapatkan kehamilan sahabat. Jadi beragam cara dan solusi ini tentunya dicari oleh para pasangan yang menginginkan hadirnya buah hati. Dan sudah hadir di studio bertemu lagi dengan Dr. Alvin Wirasi Mufid SPOG, dokter spesialis kandungan, magister kedokteran klinik, dan juga partner, tidak hanya partner berumah tangga ya dok, tapi partner di dalam memberikan solusi ya. Partner kerja juga nih. Iya, segala hal ya, berdua, yaitu Dr. Bella Amanda, dokter spesialis andrologi. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Diundang dan juga memberikan edukasi dan informasi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pasangan yang menginginkan hadirnya buah hati ya dok. Karena kalau kita bicara tentang infertilitas ini kan banyak faktor ya, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dari sisi pria juga ternyata ada. Nah, kadang yang banyak disalahkan itu yang perempuan aja dok. Ya. Nah, di sesi sebelumnya kita pernah diskusi ya kan tentang cultural di Indonesia yang masih selalu ujung-ujungnya kesannya menyalahkan dari sisi wanita aja. Betul. Ternyata tidak hanya itu, harus tetap diperiksa dua-duanya. Gitu. Dan ini belum, mungkin dokter Bella ini pertama kali andrologi ya dok ya. Mungkin bisa sharing sedikit berkaitan dengan spesialis andrologi ini bahas apa sih dok gitu kan ya. Belum banyak yang tahu gitu. Boleh mungkin di-sharingkan sedikit supaya ternyata dari sisi pria seperti ini gitu. Seperti apa dok? Kalau dari andrologi sendiri sebetulnya banyak ya. Kita selain juga untuk kesuburan dari sisi pria, itu juga bisa untuk salah satunya untuk disfungsi seksual ya. Laki-laki misalnya ada keluhan ejakulasi, terus kemudian ada keluhan ereksi begitu, itu juga bisa ke tempat kami. Dan bicara juga infertilitas ini kan sekali lagi banyak faktor ya sahabat yang menghambat ya, kita bilang menghambat kehamilan, dan beragam solusi sudah dilakukan dan inseminasi ini menjadi salah satu hal yang dilakukan ya dok untuk bisa paling tidak ikhtiarnya dari para pasangan suami istri yang menginginkan buah hati. Kalau bicara tentang inseminasi secara garis besarnya seperti apa? Kita menyamakan persepsi dulu ya supaya masyarakat benar-benar inseminasi ini seperti ini. Tidak salah persepsi gitu dok. Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Seperti apa? Inseminasi itu apa sih? Ya, jadi inseminasi itu sebenarnya salah satu teknik dari reproduksi berbantu. Jadi dengan teknologi sekarang kita sudah bisa memberikan solusi pada yang zaman dulu mungkin sempat dibilang seperti kemandulan gitu. Jadi dengan melakukan inseminasi itu jadi ada solusi untuk program hamil. Prinsipnya itu adalah mendekatkan sperma dan sel telur. Jadi sel spermanya langsung
masukkan melalui kateter, melalui selang itu langsung disemprotkan ke dalam rahim. Jadi yang seharusnya jarak itu dari vagina, dinding rahim, serviks, mulut rahim, kemudian baru rahim, kemudian menjemput sel telur melalui saluran tuba. Nah itu jaraknya diperpendek melalui proses inseminasi. Dalam tanda kutip ke jalan tolnya untuk mendapatkan buah hati itu ya salah satu caranya gitu ya dok ya, memperpendek jalurnya gitu ya. Harapannya nanti angka kehamilannya dengan seperti itu akan lebih tinggi gitu harapannya. Probabilitasnya akan lebih tinggi gitu ya kalau bicara tentang ada hitungan matematisnya gitu lah. Dok, ini kalau bicara juga terkait dengan itu kan inseminasi merupakan salah satu hal untuk yang mengalami dalam tanda kutip gangguan infertilitasnya gitu ya. Kalau bicara infertilitas juga banyak faktor dan kondisi infertilitas apa saja yang bisa dikatakan mempengaruhi lah proses kehamilan. Itu apa kalau dari Dokter Bella sendiri seperti apa? Apa yang biasanya mempengaruhi? Kalau kita mungkin membahas terkait dengan kalau perempuan mungkin indung telurnya atau apa. Nah, untuk dari andrologis sendiri apa ini dok? Kalau dari laki-laki bisa banyak ya. Yang pertama seringkali itu kualitas sperma. Jadi kualitas spermanya mungkin kurang baik gitu ya, sehingga tidak bisa mencapai sel telur gitu ya. Kalau kualitas sperma sendiri kita melihat dari jumlahnya seperti apa, seberapa, terus kemudian pergerakannya dan juga bentuknya. Selain itu ada juga yang memiliki problem dengan fungsi seksualnya gitu. Misalnya ada tidak bisa ejakulasi atau mungkin ereksinya terganggu sehingga untuk berhubungan seksual juga agak kesulitan. Itu kan juga bisa mengganggu pembuahan ya. Seperti itu. Nah, untuk problem yang lainnya mungkin bisa disebabkan oleh berbagai hal ya. Jadi itu harus diperiksa lebih lanjut gitu. Dan kondisi yang biasa kalau menurut pengalaman dari Dokter Bella ataupun juga Dokter Alvin, kondisi yang biasa pasien-pasien datang itu kondisi seperti apa saja yang mempengaruhi infertilitas biasanya supaya masyarakat ternyata kebiasaan ini juga mempengaruhi kondisi infertilitas dari seseorang pasangan suami istri. Kalau dari sisi wanita sebenarnya itu yang paling dasar adalah dari segi usia. Jadi kalau misalnya wanita dengan usia yang lanjut atau di atas 35 tahun, di atas 45 tahun itu grafik untuk cadangan sel telurnya biasanya akan mengikuti dengan bertambahnya usia dia akan semakin turun. Nah, itu dari salah satunya. Terus kemudian yang kedua bisa dilihat dari siklus menstruasinya. Kalau misalnya ada gangguan ovulasi kah gitu setiap bulan apakah mensnya lancar atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari yang namanya saluran tubanya apakah lancar atau tidak, seperti itu. Kalau untuk pria seperti apa dok? Yang biasanya pengalaman dari Dokter Bella yang banyak pasien hadir itu? Kalau dari sisi pria tuh kita selalu mencoba menekankan gaya hidupnya seperti apa sih gitu ya. Pasti itu salah satu yang akan kita gali apa aja, misalnya seperti aktivitas fisik ya, olahraganya seperti apa, terus kemudian merokok itu juga sangat penting sekali. Kebiasaan merokok, terus kemudian konsumsi alkohol begitu ya, itu perlu disesuaikan kalau memang ada keluhan dengan kesuburan ya. Nah, terus itu beberapa yang memang gaya hidup gitu ya. Itu yang modifiable ya, maksudnya itu bisa diperbaiki. Yang bisa diperbaiki. Jadi kalau misalnya ditemukan adanya paling sering sekarang kan kegemukan. Obesitas itu sangat berpengaruh juga. Jadi kita selalu lihat BMI-nya itu seperti apa sih. Kalau misalnya body mass index-nya memang lebih dari normal, harapannya kalau bisa diturunkan gitu ya dengan lifestyle changes itu, perubahan gaya hidup. Karena mempengaruhi kualitas baik itu dari sel telur maupun juga sel sperma gitu ya, dua-duanya. Jadi kalau ingin program hal memang banyak hal yang harus diperhatikan. Nah,
permasalahan infertilitas ini yang kadang membuat akhirnya untuk program hamil yang sudah dilakukan ini belum berhasil, Dok. Dan kita kembali lagi ke inseminasi buatan. Indikasi atau kapan inseminasi itu sudah mulai bisa dilakukan? Usiakah untuk yang perempuan atau seperti apa? Ya. Dari sisi wanita dulu ya. Kalau dari sisi wanita sebenarnya bila ada indikasi infertilitas yang bisa dijelaskan atau yang unexplained, jadi tidak bisa dijelaskan, masih belum ditemukan kenapa dia tidak subur. Kemudian ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan pembuahan itu tidak bisa terjadi. Jadi mungkin ya karena paling sering kalau misalnya indikasinya inseminasi itu salah satunya adalah lendir serviks yang terlalu kental. Jadi proses pendekatan itu tadi yang memotong jarak antara sel sperma dan sel telur itu sangat membantu. Dan kalau untuk pria sendiri kondisi yang seperti apa nih? Oh, sini sudah harus melakukan inseminasi nih, gitu. Sama sih unexplained infertility juga yang mungkin secara kualitas itu sebetulnya baik-baik saja, tapi kok masih belum bisa ya gitu. Itu kita bisa salah satunya dengan inseminasi. Kita coba dengan inseminasi. Selain itu keluhan infertilitas pada pria yang cenderung ringan ya kalau dari kualitas spermanya. Jadi agak terganggu tetapi tidak terlalu parah gitu ya. Jadi itu termasuk nanti syarat-syaratnya. Mungkin nanti kita akan bahas. Lebih lanjut gitu ya. Karena kita juga akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya bersama Dr. Alvin dan juga Dr. Bella berkaitan dengan program hamil inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas, ini bisa bergabung di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger ya di 0817300996. 96 FM Merkuri, sahabat, ternyata perbincangan off air juga seru ya, Dok. Bersama dengan Dr. Bella dan juga Dr. Alvin di Bencana Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, berkaitan dengan program hamil inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas. Tadi ada intermezzo, saya baru ternyata sedikit informasi saja bahwa ternyata spesialis andrologi ini nggak banyak ya di Indonesia ya, Dok ya. Padahal kalau bicara infertilitas sekali lagi bukan hanya permasalahan wanita saja, tapi juga permasalahan pria, sahabat ya. Dan andrologi kurang dari 100 di Indonesia, bisa bayar 100. Jadi most wanted ya untuk Dr. Bella. Banyak dicari karena memang hanya UNER ya, Dok ya. Sementara ini ya. Produsen dari andrologi, spesialis andrologi. Kita kembali lagi terkait dengan inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas. Ini sudah ada yang masuk dari Ibu Silvi, 36 tahun, menikah usia 25 tahun. 2 tahun nikah belum hamil, periksa ke dokter saya dan suami normal. Alhamdulillah usia pernikahan 4 tahun, saya hamil tapi keguguran. Sampai sekarang belum bisa hamil lagi, Dok. Periksa ke dokter lagi, kata dokter suami saya nggak masalah. Pertanyaan dari Ibu Silvi, saya kan pernah hamil berarti saya juga nggak ada masalah dong. Tapi kenapa kok susah hamil ya, Dok? Ini kadang bikin Ibu Silvi stres karena sering ditanya oleh keluarga maupun juga teman, terutama ditanya oleh keluarga suami, kapan hamil dan lain sebagainya. Terima kasih, ini permasalahan biasa di Indonesia, Dok. Seperti apa nih, Dok? Tanya sama keluarga. Betul. Yang bikin stres akhirnya. Jadi, pikiran terus. Jadi pressure tersendiri gitu. Ya. Padahal pernah hamil tapi keguguran gitu. Jadi kalau dari sisi wanitanya memang sudah pernah hamil itu menyatakan pernah adanya konsepsi. Nah, kalau misalnya sudah ada konsepsi, minimal kita ada data bahwa saluran tubuhnya lancar. Kemudian sel telurnya secara anatomikal bisa bagus. Cuma secara kualitas dari sel telur ini kita juga masih belum bisa mengevaluasi. Mungkin perlu diperiksa lagi. Kalau misalnya tadi keterangannya memang normal semua, mungkin salah satunya bisa terjadi yang namanya unexplained infertility tadi, seperti yang sudah kita diskusikan di awal. Kemudian mungkin untuk
tahapan penanganannya ya sudah naik kelas karena sudah 4 tahun belum punya anak gitu. Jadi mungkin inseminasi bisa jadi salah satu solusi dicoba, kemudian ya worst case mungkin bisa sampai bayi tabung gitu. Jadi pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk Ibu Sylvie, jangan dibawa stres karena masih banyak jalan untuk menuju Roma. Salah satunya inseminasi ini bisa dilakukan. Mungkin bisa juga berkonsultasi bersama dengan Dr. Alvin ataupun juga Dr. Bella, ajak pasangannya, jangan hanya sendiri ya, karena biasanya di Indonesia itu kalau pengen program hamil sendiri, nah kan harus berdua, gak mungkin sendiri gitu ya Dok. Jadi bisa berkonsultasi berdua, mungkin di klinik Mami Sehat bisa ya Dok ya? Ya, di klinik Mami Sehat atau di klinik El Safi di Jemur Sari nomor 142. Dan juga kita juga berpraktek di RSIA Kendang Sari. Nah itu juga mungkin bingung saya mau kemana ya. Kadang masyarakat itu masih bertanya-tanya mau melakukan inseminasi itu harus kemana gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu solusi juga untuk sahabat-sahabat Merkuri yang ingin sekali, yang sudah rindu mendambakan buah hati, berkonsultasi terlebih dahulu seperti apa kondisi Anda yang sebenarnya, seperti itu ya Dok ya. Dan ada tambahan sedikit untuk dari kalau dari sisi pria kita mungkin bisa evaluasi lagi ya, terkadang itu mungkin bisa dicek apakah ada materi genetik dari sperma yang terganggu. Itu kadang-kadang sering juga ya, apalagi kalau misalnya kegugurannya sudah berulang kali. Jadi itu salah satu indikasi untuk cek, namanya fragmentasi DNA ya di sperma itu. Jadi kalau misalnya memang ada ya kita butuh terapi atau intervensi lain sebelum nanti mau mencoba untuk program hamil dimulai. Usia 35 tahun seperti apa Dok? Istilahnya kondisinya, apakah ini sudah harus mulai melakukan inseminasi yang lain programnya, atau seperti apa kondisi kalau sudah 36 tahun ya Dok? Usianya sebenarnya tidak terlalu menjadi tidak menjadi patokan, karena usianya juga masih tergolong masih bagus di 35 tahun. Tapi yang jadi patokan adalah pada usia pernikahannya. Karena kalau misalnya pernikahan sudah 4 tahun, lebih dari 1 tahun, kemudian dengan hubungan suami istri yang teratur 2-3 kali dalam seminggu, harusnya kalau dari pemeriksaan normal semua harusnya bisa hamil. 80% hamil pada tahun pertama. Kalau misalnya dipanjangkan ke tahun kedua biasanya menjadi 90%. Nah, untuk yang belum berhasil itu baru kita cari penyebabnya kenapa. Baru dilakukan intervensi gitu ya, dicari tahu penyebabnya seperti apa. Dan kebetulan pada kasus ini sudah 4 tahun. Gitu. Jadi sudah mulai memang kalau normal semua, apa nih menjadi penyebab utamanya? Apakah sel spermanya yang bermasalah atau memang dari istri gitu ya Dok ya? Karena sekali lagi 2 orang yang tidak hanya satu faktor saja yang bermasalah, bisa jadi dua-duanya sahabat. Dan berkaitan dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan inseminasi ini, tidak hanya untuk perempuan ya Dok, mungkin lebih berat ya, tapi untuk laki-laki kan juga harus dipersiapkan secara lebih matang lagi melihat kualitas spermanya. Seperti apa kalau untuk pria, persiapan yang harus dilakukan saat akan inseminasi Dok? Kalau sebelum inseminasi mohon dipastikan bahwa suami sudah pernah analisis sperma dulu ya. Jadi androlognya nanti bisa dapat gambaran kira-kira karena kan nanti harus dipersiapkan dulu ya ejakulatnya itu. Nah kalau misalnya dia memenuhi syarat maka kita bisa melakukan inseminasi. Tapi kalau misalnya kualitas spermanya tidak memenuhi syarat maka kita nggak bisa. Jadi itu yang pertama, harus analisis sperma. Untuk sisanya itu sebetulnya lebih ke menjaga ini ya, kondisi tubuh sefit mungkin sebelum inseminasi. Jadi harapannya nanti spermanya juga bisa lebih optimal itu sih. Jadi nggak stres, istirahatnya juga harus cukup. Seperti itu. Kadang juga ini yang banyak di masyarakat sekaligus ini mengkonfirmasi benar apa tidak ya, karena ada spesialis andrologi sahabat ya. Penggunaan celana pada laki-laki, celana ketat itu katanya ya kan Dok, katanya mempengaruhi kualitas sperma. Itu benar apa tidak sih Dok?
Iya sih, terutama apalagi kalau berlapis-lapis ya. Jadi seringkali kan kalau laki-laki itu kadang-kadang pakai celana dalam, pakai boxer lagi, terus luarnya pakai lagi, misalnya yang ngetat sekali. Itu tentu saja akan mempengaruhi suhu di terutama di testisnya sebagai produsennya dari sperma. Jadi harapannya sih kalau bisa ya enggak seharian penuh gitu ya. Jadi biarkanlah testis itu bernafas. Seperti itu ya. Jadi memang ada benernya ya dok ya. Jadi penggunaan celana ketat karena kan banyak juga pekerja-pekerja ini yang 8 jam bahkan 10 jam harus menggunakan celana yang ketat. Itu yang harus paling tidak mengurangi penggunaannya gitu ya. Supaya menjaga kualitas sperma. Itu sudah terkonfirmasi ya. Itu untuk laki-laki berkaitan dengan persiapan untuk melakukan inseminasi. Kalau untuk perempuan seperti apa dok untuk wanita? Kalau pada perempuan sebenarnya kita melakukan inseminasi itu menyuburkan sel telur. Jadi pada saat pemeriksaan awal, pada hari kedua, ketiga itu kita harus mengevaluasi sel telur yang dimiliki pada siklus itu. Gitu. Jadi obat-obatan secara oral, secara minum, kemudian ada obat penyubur yang untuk suntikan, itu juga untuk meningkatkan angka keberhasilan inseminasi. Itu jadi perlu kesabaran, terus persiapan mental juga. Iya, persiapan mental itu penting banget. Persiapan mental. itu menjaga kondisi psikologis ya, karena memang kalau stresor berlebih itu juga bisa mempengaruhi ini ya, hormonal gitu. Jadi takutnya nanti mempengaruhi juga. Itu juga berlaku untuk laki-laki sama. Stresor itu yang kadang kita tidak bisa pungkiri bisa mempengaruhi juga ya dok. Istilahnya di hari-hari wah saya deg-degan ini kalau mau kadang kan pikirannya nanti kemana-mana. Jangan-jangan itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari sperma. Nah, sangat mempengaruhi. Kalau pada wanita terutama dia sangat mempengaruhi hormonalnya. Kualitas dari sel telurnya. Nah, saat dilakukan inseminasi kemudian tidak seperti yang diharapkan, apakah itu juga akan dilakukan ulang lagi atau seperti apa dok kalau saat prosesnya? Kalau inseminasi itu bisa dilakukan ulang lagi ya. Kita maksimal itu 4 kali biasanya memberikan kesempatan untuk inseminasi. Kalau misalnya sudah 4 kali ternyata masih belum berhasil, kita sarannya langsung bayi tabung saja gitu. Kenapa? Karena menurut penelitian untuk yang selanjutnya itu sebetulnya angka keberhasilannya tidak berbeda jauh ya, sama aja. Jadi mendingan langsung dicoba bayi tabung begitu. Mungkin ada tambahan. Ya, jadi memang berdasarkan penelitian itu angka keberhasilan inseminasi itu tinggi pada kehamilan percobaan pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah ke 4, 5, 6 itu hasilnya sama saja. Jadi memang kita rekomendasikan untuk setelah 4 kali bisa disarankan untuk naik kelas ke step berikutnya yaitu bayi tabung. Karena memang ada tahapan-tahapannya ya berkaitan dengan infertilitas ini ya dok ya. Nah, ini pertanyaan juga dari Ibu Reni, kalau bicara persiapan ada nggak sih makanan yang dihindari atau makanan yang diperbanyak saat mempersiapkan baik itu program hamil ataupun juga inseminasi dok? Ya. Kalau makanan-makanan sih sebenarnya makanan yang bergizi dan juga kaya akan protein. Kemudian untuk vitamin itu sudah bisa dimulai 3 bulan sebelum program. Jadi biasanya kita menyarankan untuk pemberian asam folat seperti itu. Asam folat itu penting ya, dan juga zat besi ya dok biasanya, atau seperti apa untuk persiapan dari program inseminasi ini? Sih yang paling ini krusial ya. Itu hanya persiapan untuk calon ibunya aja atau bapaknya juga? Bapaknya juga pasti ya. Kalau dari ya sebetulnya kita mengharapkan ada untuk membantu bisa banyak makanan yang mengandung antioksidan ya, jadi banyakin sayur-sayuran, buah-buahan begitu. Terus jangan lupa juga kalau bagaimana memang dengan kecambah dok katanya itu kan juga nah seperti apa dok? Kalau misalnya pasiennya lebih percaya diri, kenapa enggak dimakan aja? Kalau saya sih, maksudnya kalau memang itu bisa membuat lebih percaya diri, gitu ya, lebih
pede untuk kenapa enggak dimakan aja gitu. Mungkin apapun itu karena bentuknya seperti sperma. Jadi orang istilahnya perbanyak makan, padahal itu vitamin E-nya ya dok ya, salah satu vitamin saja ya, dan juga mungkin karena itu sayuran, jadi boleh saja sahabat ya. Tapi yang terpenting adalah makanan yang tinggi gizi, protein terutamanya ya dok ya. Apakah juga ini mempengaruhi dari kualitas kalau kita makannya? Semisal ada yang bilang kalau pengen program hamil kemudian ibunya harus makan banyak sayur, itu mempengaruhi jenis kelamin dari anak, ayahnya harus makan banyak daging, seperti itu benar gak sih? Seperti apa? Nah, kalau misalnya makanan yang kita konsumsi itu untuk menentukan gender, sebenarnya enggak sih. Jadi memang yang paling pasti itu ya ini dengan bayi tabung. Jadi sebelum bayi tabung itu dilakukan PGTA pemeriksaan. Nah, itu untuk melihat tuh kromosomnya dia XX atau XY. Nah, kalau misalnya kepingin punyanya yang cowok ya yang dimasukkan yang cowok gitu. Itu kalau istilahnya memang dari awal program pengen langsung pengen itu punya yang anak. Bisa ditentukan. Nah, sementara yang lainnya masih belum ada penelitian yang bisa membuktikan ini valid gitu ya. Tapi itu pun juga sebetulnya tidak 100% ya, masih ada kemungkinan untuk seakurat sekali gitu ya. Jadi tetap semuanya di tangan Tuhan ya. Karena kan yang memberi juga berusaha sebagaimana benar. Gitu ya. Faktor penentu kan matematisnya. Secara manusiawi kita seperti itu, tapi kan balik lagi. Yang menentukan kan bukan kita ya. Seperti. Dok, kalau bicara tentang angka keberhasilan seperti apa untuk inseminasi ini? Kalau inseminasi sih kurang lebih 15% ya, gitu. 10-15% memang kalau dilihat, wah ternyata nggak terlalu besar ya, gitu kan ya. Tetapi memang ini tetap lumayan signifikan jika dibandingkan dulu yang tidak ada option sama sekali. Tapi ini paling tidak bisa memperbesar peluang itu, gitu sih. Jadi untuk beberapa indikasi memang tetap dibutuhkan tindakan inseminasi. Jadi memang tidak besar, sekitar 10 hingga 15%, tapi ini bisa menjadi istilahnya meningkatkan semangat dari para pasangan suami istri untuk mendapatkan momongan seperti itu ya. Harapan kan pasti selalu ada gitu ya. Walaupun 10-15% ini ada harapan gitu ya, membangkitkan semangat. Kadang kan sudah 5 tahun menikah, kemudian sudah program ini, tapi kan kembali lagi kalau semangat sudah down, stresnya tinggi, itu kan juga mempengaruhi ya dok ya. Tapi apapun itu ya, sahabat 10 hingga 15% ini memberikan harapan untuk Anda yang sekali lagi ingin mendapatkan keturunan. Jadi salah satu cara solusi infertilitas adalah melakukan inseminasi. Nah itu angka keberhasilannya. Kemudian syaratnya harus apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk bisa melakukan inseminasi ini? Pasti kan harus ada syarat dan ketentuan ya dok ya? Iya harus. Seperti apa dok? Jadi kalau syaratnya dari sisi wanita harus kita pastikan dulu saluran tubannya itu bisa dilewati nggak sama spermanya nanti yang akan kita masukkan. Jadi ada pemeriksaan namanya pemeriksaan HSG, itu secara radiologi untuk memastikan salurannya itu lancar atau tidak gitu. Kemudian ada lagi opsi berikutnya bisa dengan laparoskopi diagnostik gitu, dan itu memang yang gold standarnya, tapi memang lebih complicated dan lebih pricey gitu. Paling simple HSG. Itu yang dari sisi perempuan, yang untuk laki-lakinya seperti apa dok? Kalau dari laki-laki sih, karena tadi kita sempat membahas bahwa nggak bisa kalau terlalu kualitasnya terlalu, misalnya jumlahnya terlalu sedikit, gitu kita juga nggak bisa. Nah, berapa sih syaratnya? Kita biasanya minimal ada 10 juta sperma gitu dari untuk laki-lakinya. Kenapa? Karena ada proses persiapan itu seperti dicuci ya ejakulatnya dari suaminya. Nah, itu pada proses pencuciannya itu akan ada banyak yang
bisa hilang sehingga berguguran. Jadi kita ada patokan minimalnya. Itu sih syaratnya kalau dari laki-laki. Nah, itu berarti kan harus memperbanyak jumlah spermanya juga ya, Dok, ya, kalau untuk laki-laki. Nah, biasanya untuk hal tersebut apa yang dilakukan oleh dokter andrologi, Dok? Nah, itu biasanya kita makanya sebelum inseminasi harapannya dari sisi suaminya juga sudah sempat konsultasi dengan androloginya ya, untuk kita melihat dari spermanya bagaimana memenuhi syarat atau tidak, terus bagaimana kondisi fisiknya memungkinkan atau tidak gitu ya. Penyebabnya sih bisa macam-macam, jadi itu bisa dievaluasi, terus kemudian tentu saja terapinya akan menyesuaikan dengan hasil pemeriksaannya itu nanti. Pemeriksaan dari sel sperma itu seperti apa? Apakah mencukupi untuk melakukan inseminasi? Kalau belum, berarti ada intervensi terlebih dahulu gitu ya, Dok, yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau bicara juga inseminasi, tadi juga dikatakan oleh Dr. Alvin, setelah 4 kali melakukan inseminasi akan naik step bayi tabung. Nah, perbedaannya kadang kita ini belum tahu inseminasi kemudian bayi tabung itu perbedaannya apa saja, prosesnya seperti apa, Dok? Ya, kalau perbedaan antara inseminasi dengan bayi tabung itu memang prinsipnya beda. Kalau misalnya pada inseminasi itu prinsipnya adalah mendekatkan sperma dan jarak yang akan ditempuh sperma menuju ke sel telur. Nah, sedangkan kalau misalnya prinsipnya bayi tabung itu langsung kita pertemukan antara sel telur dan sel sperma. Seperti itu. Mungkin kalau diibaratkan, kalau inseminasi itu seperti saya ngenalin orang untuk ini kenalan pacaran, comblang jadi ya. Atau enggak itu kan terserah gitu ya. Tapi kalau misalnya bayi tabung itu langsung dijodohkan. Iya. Seperti itu. Jadi sel telur dan sel sperma nih dideketin gitu kan. Ayo jadi ya. Tapi kalau bayi tabung ini sudah nih dijodohkan ini. Nih tak jodohin kamu gitu kan, gitu. Seperti itu. Itu bedanya ya, logikanya supaya kita lebih paham lagi ya. Kalau dari sisi pria itu Mbak, mungkin tambahannya inseminasi itu kan kita ada syarat minimalnya. Tapi kalau misalnya pada bayi tabung itu karena memang satu sel telur cukup dimasukkan dengan satu sel sperma, jadi tidak nggak ada syarat dia, asal jangan sama sekali tidak ada begitu ya. Jumlah minimalnya tidak ada seperti inseminasi gitu ya, Dok ya. Yang penting ya, tapi tetap harus ada ya untuk dimasukkan gitu. Jumlahnya mungkin tidak sebanyak inseminasi saat melakukan bayi tabung gitu. Kebutuhannya sih. Nah, kebutuhannya seperti itu. Karena kan memang sudah dijodohkan langsung itu, Dok. Jadi nggak perlu pengenalan. Karena kan kalau pengenalan nih boleh dikenalin nih, pilih yang mana nih gitu ya, Dok ya. Kalau inseminasi seperti itu. Nah, ini bicara tentang biaya ditanyakan juga sama Ibu Sarah Ita. Terima kasih ya, Bu Sarah. Kalau bicara inseminasi kira-kira biayanya berapa ya, Dok? Mulai dari berapa, Dok? Kalau boleh tahu bedanya apa juga dengan bayi tabung supaya para pasangan ini bisa mempersiapkan. Oh ya, terima kasih ya Bu Sarah. So, kira-kira, Dok, untuk inseminasi biaya sebenarnya bukan ranah kita untuk menyebutkan ya. Jadi memang beragam ya, Dok. Sensitif ini. Apalagi kalau biaya biasanya tiap tempat fasilitas kesehatan juga berbeda-beda. Jadi bisa di riset di mana saja rumah sakit atau klinik yang melakukan layanan infertilitas seperti ini, bisa ditanyakan langsung ke sana. Mungkin dokternya juga kan beda-beda. Terus biayanya juga bisa beda-beda. Tapi pada prinsipnya memang IVF atau bayi tabung itu memang lebih mahal karena obat-obat yang diberikan itu lebih banyak. Kemudian ada tahapan-tahapan seperti ovum pick up, kemudian pada saat mempertemukan itu tadi memacomblangkan, menjodohkan itu kan ada tempat khususnya juga prosesnya itu juga lebih complicated dibandingkan inseminasi. Jadi ada bank sperma ya. Tempat ini embrio kita ada laboratorium khusus untuk bayi tabung. Jadi memang karena prosesnya itu yang butuh teliti ya.
juga ini kan kayak mau menggabungkan yang harusnya itu ada di dalam, tapi kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sesuai agar mereka berkembang. Jadi butuh proses yang lebih complicated gitu. Jadi harganya pasti akan lebih tinggi karena lebih ribet itu tadi ada proses panjang gitu ya. Yang orang-orang kenal pertemuannya dalam tabung gitu. Ya, makanya dinamakan bayi tabung gitu ya. Nah, kalau di Kota Surabaya sebenarnya sudah banyakkah untuk melakukan inseminasi atau bayi tabung untuk saat ini, Dok? Ya, udah ada beberapa yang melakukan terapi infertilitas, inseminasi dan juga IVF. Bisa di search sendiri. Iya, bisa di search, salah satunya di mami saya ada juga Al-Safi ya. Itu bisa salah satunya untuk di Kota Surabaya, jadi nggak usah jauh-jauh, ada yang ke Jakarta lah, ke Singapura bahkan ada beberapa. Nggak usah jauh-jauh, di Kota Surabaya juga ada. Salah satunya tempat praktek dari Dr. Alvin dan juga Dr. Bella ya, sahabat. Satu paket. Jadi di klinik itu Anda nggak usah ke dokter andrologi mana, ya udah di satu tempat itu saja sudah ada ya, Dok. Kayak partner in crime ya. Ya. Income tanda putih positif dong. Positif. Membuat positif kan ya. Membuat positif. Garis 2. Ya. Membantu para pejuang 2 garis ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Jadi untuk Bu Kurnia saya tahan pertanyaannya, kita baca nanti setelah jeda iklan berikut ini, sahabat. 96 Februari Guri, sahabat, lagi-lagi perbincangan off-air menarik ya, karena kalau bicara off-air lebih gimana tapi nggak sama aja, dan off-air kita tetap sama obrolannya berkaitan dengan program hamil inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas untuk para pasangan yang ada di luaran sana. Jadi masih ada harapan, jangan patah semangat sahabat untuk Anda, karena apapun kalau kita berusaha pasti ada jalannya ya. Salah satunya mungkin inseminasi ini bisa Anda lakukan meskipun keberhasilannya 10-15%, tapi paling tidak ini bisa memberikan harapan untuk Anda yang mungkin sudah ya sudahlah. Jangan berhenti untuk berusaha ya, sahabat, dan juga harapan masih selalu ada. Bersama dengan Dr. Alvin Firasi Mufid SPOG, Magister Kedokteran Klinik, dan juga Dr. Bella Amanda, spesialis andrologi. Ini spesialis andrologi pertama yang ada di Rumah Sehat ya. Karena belum banyak, karena memang belum banyak juga dokter spesialis andrologi ya, Dok ya. Dok, ini pertanyaan dari Bu Kurnia. Bu Kurnia ini berusia 40 tahun. Waktu memiliki anak pertama mudah sekali, tapi begitu ingin punya anak kedua ternyata sulit, Dok, untuk hamil kembali. Bagaimana ya, Dok, dengan kondisi saya ini? Ya, terima kasih Bu Kurnia. Seperti apa, Dok? Kalau mungkin dari sisi laki-lakinya ya, pasti kalau bisa ya dicek kembali ya, dievaluasi ulang baik dari sisi perempuan maupun laki-laki gitu. Ya paling penting kalau dengan masalah kesuburan pasti harus dicek analisis sperma dulu ya. Selain juga tentunya kalau konsultasi juga kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Kalau dari laki-laki sih mungkin itu dulu untuk awalnya. Kalau dari sisi wanita ini sebenarnya dinamakan infertilitas sekunder. Jadi sudah pernah punya anak, kemudian setelah lebih dari 4 tahun belum punya anak. Nah, ini tetap kita evaluasi kembali, apakah masih sama seperti 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau misalnya nanti sudah ketemu problemnya, nah itu baru kita bisa tentukan terapinya. Dan ini usia 40 tahun kalau melakukan inseminasi, bagaimana, Dok? Apakah juga harus dilihat kualitas sperma dari suami? Apakah memungkinkan? Itu tapi masih bisa ya? Tentu saja. Syarat-syaratnya sih masih sama. Syarat-syaratnya masih sama, cuma di saya ada tambahan untuk pemeriksaan biasanya AMH. Jadi untuk anti Mullerian hormon namanya, itu untuk mengetahui jumlah cadangan sel telur. Jadi kalau misalnya memang pada usia 40 tahun itu biasanya cadangan sel telurnya rendah. Tapi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan AMH ternyata tinggi, nah kita bisa ini melakukan sesuai stepnya gitu. Jadi nggak langsung bayi tabung gitu. Jadi
berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya, ada runutan-runutan yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan maupun juga sel telur dari ibu maupun juga sel sperma dari si laki-laki ya. Dok, kalau bicara tentang proses, kadang orang kita kan takut duluan ya kan untuk melakukan segala proses. Oh, ini bisa dilakukan inseminasi. Nah, orang kan pasti akan takut duluan. Waduh, saya diapain nanti? Nah, untuk prosesnya supaya orang ini nggak perspektifnya karena nggak paham gitu ya Dok. Prosesnya untuk inseminasi seperti apa sih supaya ada gambaran dan nggak takut duluan sebelum melakukan gitu Dok. Seperti apa? Mungkin selesai persiapan, tentunya kita tadi kan sudah membahas persiapan baik dari sisi wanita maupun pria. Ketika proses inseminasinya sendiri, tentunya dari suami nanti akan diarahkan untuk ejakulasi ya, untuk mengeluarkan spermanya. Baru habis itu tadi juga seperti sudah disinggung, akan disiapkan gitu spermanya untuk dimasukkan ke sisi wanitanya. Jadi kalau dari androlognya sih nanti tinggal menyerahkan aja. Kemudian akan dimasukkan ke dalam selang. Nah, selang kecil itu atau kateter kecil itu akan istilahnya saya masukkan ke dalam rahim. Nah, mungkin ya biar ada gambaran prosesnya itu sama seperti proses posisi melahirkan tuh. Kalau dari kedokterannya namanya posisi litotomi. Jadi di kakinya yang seperti pemeriksaan itu ya Dok ya. Di bed terbuka, yang kakinya terbuka, kemudian posisinya sedikit kepalanya sedikit lebih rendah daripada itu, kemudian kita masukkan melalui selang, kemudian sudah selesai. Itu saat melakukan inseminasi setelah dimasukkan itu boleh langsung beraktivitas atau bed rest terlebih dahulu untuk berapa hari atau jadi sebenarnya bed restnya ya cukup 15-20 menit saat itu juga. Tapi kan beberapa orang kadang saya kok ada ketakutan ya, gitu ya. Kalau misalnya langsung beraktivitas, sebenarnya kalau misalnya aktivitas ringan pun nggak masalah. Gitu. Walaupun nanti proses yang bayi tabung itu sebenarnya prosesnya hampir sama. Jadi ketika meletakkan embrio atau embrio transfer, nah itu prosesnya kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi hampir sama, tapi yang dimasukkannya yang berbeda ya Dok ya. Kalau bayi tabung adalah embrionya inseminasi ini kita spermanya yang memasukkan sperma melalui selang kateter itu. Kalau bayi tabung kita embrio itu kita masukkan melalui selang embrio. Tapi setelah melakukan itu pun harus ada do and don'ts-nya atau sama saja kalau untuk inseminasi ya Dok? Apakah untuk si ibunya harus ada lakukan seperti ini nggak boleh itu, ada nggak sih Dok kalau inseminasi atau biasa saja gitu? Ya sebenarnya biasa saja sih, cuma ya aktivitasnya mungkin nggak perlu yang terlalu berat-berat gitu. Aktivitas ringan saja cukup. Karena setelah dimasukkan prosesnya adalah ya proses alami ya Dok, bergantung dari sel telur dan juga sel sperma itu ya. Karena kan tadi ya dikenalkan dulu, jadi silakan boleh berdekatan, boleh gitu ya Dok ya. Itu adalah diperkenalkan seperti itu, jadi memotong jalur supaya lebih cepat itu tadi ya, mendekatkan ya Dok kalau inseminasi. Prinsipnya dalam mendekatkan, itu yang harus diingat sahabat inseminasi. Dan kalau di Kota Surabaya sekali lagi nggak perlu jauh-jauh, karena di Kota Surabaya juga sudah banyak klinik yang melakukan hal ini ya Dok. Jadi bisa menjadi pilihan untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sedang bingung ingin program hamil ya, salah satunya inseminasi bisa menjadi solusi untuk Anda sahabat. Di tempat Dr. Arvin juga bisa Anda hubungi ya di Mami Sehat ataupun juga di El Safi atau di sosial media Dok. Mungkin tanya-tanya terlebih dahulu, DM terlebih dahulu untuk sosial media dari Dr. Arvin dan juga Dr. Bella, mungkin bisa di-share di mana Dok? Oh iya, kalau Instagram mungkin saya bisa di @abelamanda.
Kalau saya di Alvin FM. Nah, Alvin FM. Oh, bukan radio ya, tapi Wirasi Mufid ya. Bukan FM ya, baru tapi sadar saya. Wirasi Mufid, sahabat. Jadi itu bisa sosial medianya bisa Anda searching, kemudian bisa lihat di sana seperti apa, mungkin ada linknya untuk bisa berkonsultasi bersama dengan Dr. Alvin dan juga Dr. Bella. Dok, terakhir, karena sudah tidak banyak waktu kita ini, Dok, 1 jam tidak terasa. Tidak terasa. Tipsnya, Dok, untuk pasangan yang ingin bisa hamil seperti apa? Bisa cepat hamil untuk Dr. Bella mungkin pertama, Dok. Yang pasti hubungan seksual harus dirutinkan ya. Kalau kita menyarankan 2-3 kali per minggu gitu. Terus kemudian yang pasti kita evaluasi ulang ya ke diri kita sendiri, gaya hidup kita seperti apa sih gitu. Apakah ada yang perlu diperbaiki gitu, karena banyak sekali itu yang mempengaruhi gitu ya, sehingga nanti jadi bikin obesitas dan segala macam itu kan rata-rata karena lifestyle kita ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya memang ada yang perlu diubah dari segi rutinitas olahraga, kemudian makan makanan, kalau bisa ya yang gizi seimbang itu ya diperbaiki dulu. Itu dari Dr. Bella. Kalau dari saya sih pantang menyerah ya. Jadi kalau misalnya memang untuk infertilitas ini sebuah problem yang stressful. Jadi tekanan dari mana-mana gitu, dari keluarga, dari diri sendiri, dari lingkungan kerja, itu juga sangat stressful. Pantang menyerah dan tetap berdoa gitu, untuk berusaha lah. Ada solusi lah ya, melalui setiap doa itu. Salah satu solusinya, salah satu jalannya untuk yang memiliki masalah infertilitas adalah inseminasi ini, sahabat ya. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan, Anda coba ya, Dok ya. Itu yang untuk Anda. Jadi jangan terlalu stres, karena itu juga bisa mempengaruhi kondisi sel sperma ataupun juga sel telur Anda, sahabat. Jadi dinikmati saja segala prosesnya dalam mendapatkan keturunan ini, karena memang panjang yang harus dilakukan. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan, tapi itulah nikmatnya, sahabat ya. Nikmatnya melakukan dalam tanda kutip perjuangan ya, untuk para perjuangan untuk mendapatkan 2 garis ini, sahabat. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Alvin Wirasi Mufid SPOG, Magister Kedokteran Klinik, dan juga Dr. Bella Amanda, dokter spesialis andrologi. Terima kasih, Dok. Sudah pertama kali loh ya dokter andrologi hadir di Rumah Sehat. Senang sekali. Spesial ya. Jangan bosan-bosan untuk hadir ya. Pertama kali juga 2 ini atau berdua gini. Suami istri baru pertama, Dok. Oh, suami istri baru pertama ya. Terima kasih sekali lagi untuk sumber saya, sahabat ya, berkaitan dengan program hamil inseminasi sebagai salah satu solusi infertilitas. Sekali lagi, jangan putus harapan. Ada banyak jalan, sahabat, untuk Anda berjuang mendapatkan keturunan ya. Dan Anda bisa mendengarkan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Untuk Anda yang tertinggal di episode ini, jangan khawatir. Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi seputar kesehatan. Saya Andra Lestari dan juga narasumber-narasumber saya harus pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.